Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Bapak hari ini ada waktu luang? Eh, Bentar saya cek dulu. Kebetulan hari ini saya ada waktu kosong. Apakah kamu ingin bercerita atau menyampaikan keluh kesah sekarang? Jadi seperti ini, akhir-akhir ini saya itu merasa memiliki suatu masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, dan saya berniat untuk mengkonsultasikan masalah tersebut dengan Bapak. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan yang telah kamu alami. Jadi seperti ini, saya itu memiliki masalah yaitu sulit berkonsentrasi ketika belajar. Bahkan akhir-akhir ini saya mendapatkan nilai yang jelek. Permasalahan tersebut sudah berlangsung agak lama ya. Mungkin perasaan kamu tidak nyaman. Kalau saya kira-kirakan, permasalahan tersebut sudah lama, dan sebab permasalahan itu saya jadi malu sebab keadaan saya. Seperti ketika saya mendapatkan nilai yang jelek, saya itu malu ketika teman-teman saya mendapatkan nilai yang sangat bagus. Iya, saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Coba kamu ceritakan apa yang menjadi persoalan daripada permasalahanmu. Selain itu, saya juga ada permasalahan lain, yaitu merasa minder sebab teman-teman saya memiliki prestasi yang bagus, sedangkan saya prestasinya jauh di bawah mereka, dan hal tersebut sering membuat saya itu terkadang melamun sendiri, Pak. Baik, saya memahami bagaimana perasaanmu. Tapi apakah dengan kamu minder dan menjauh dengan teman-temanmu itu menjadi perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak. Akan tetapi ketika saya bergabung atau bersosialisasi dengan teman-teman saya yang notabene memiliki prestasi yang jauh di atas saya itu merasa tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Pak. Jadi sehingga saya itu tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah, agar saya tidak salah paham dengan memahami permasalahanmu ini, tadi kamu kan mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, dan kamu juga mengatakan kalau kamu minder dengan teman-temanmu yang memiliki prestasi yang lebih baik daripada kamu. Sebenarnya manakah masalah di antara dua masalah itu yang menjadi masalah paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Sebenarnya dua masalah itu sangat membebani saya, akan tetapi ketika saya lihat-lihat lagi, permasalahan yang paling penting itu masalah kesulitan belajar, sebab masalah tersebut membuat saya itu takut akan masa depan. Kemudian saya takut tidak berhasil dalam perkuliahan, dan takut saya mengecewakan kedua orang tua saya. Baiklah, dari sini saya sudah memahami dan mampu mendalami daripada masalahmu yang kamu hadapi. Sekarang begini nak, bukannya niat dan tujuanmu untuk mengikuti perkuliahan ini untuk belajar dan menimba ilmu? Iya betul, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Dan gini nak, kan kamu juga pastinya mempunyai cita-cita, dan saya senang mengetahui niat itu kalau
kamu menceritakan tentang permasalahanmu ini? Sebenarnya saya ingin bercerita dan mengatasi masalah ini bersama-sama. Akan tetapi saya itu masih benar-benar bingung. Oleh sebab itu saya datang menemui Bapak, meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi begini ya, saya memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu akan keadaan kamu yang seperti ini. Akan tetapi kamu harus lebih bersemangat lagi agar bisa memperbaiki cara belajarmu. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Jadi begini, coba sekarang kamu pikirkan, kamu kan masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dan kamu masuk di kampus yang besar ini, dan kesempatan ini kamu jadikan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak yang di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka di perguruan tinggi, akan tetapi dia gagal disebabkan karena banyak faktor. Tetapi tidak demikian dengan halnya yang kamu alami ini. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan? Iya, benar. Apa yang disampaikan Bapak memang benar. Jadi saya yakin kalau kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan yang ingin kamu wujudkan. Kamu bisa menggapai cita-citamu, dan kamu janganlah merasa malu kepada teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu itu. Jika kamu bisa belajar dan membiasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu bisa berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Dan kamu jangan lupa untuk meminta doa tentunya dengan orang tua, dan berkomunikasilah dengan orang tua itu agar kamu selalu mendapat dukungan. Iya, Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Bapak katakan. Tapi dari apa yang telah Bapak katakan, saya masih ada satu hal yang mengganjal, yaitu bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya. Saya kira itu tidak ada masalah, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita ini dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah kamu untuk membuka diri lebih dengan bergaul kepada teman-teman sekitarmu dan bergabung dengan teman-teman di luar, atau kamu ikut organisasi. Jadi janganlah menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu, kamu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Baik, Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik apa yang telah Bapak katakan dan apa yang telah Bapak berikan kepada saya, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama. Ya, benar, Mak. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan, dan semuanya itu butuh proses. Lakukan secara bertahap dan pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Pak, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang saya harus lakukan dalam mengatasi masalah yang saya alami. Ya, itu memang harus seperti itu. Cobalah rubah pola belajarmu, pola hidupmu agar kamu memperoleh hasil yang lebih baik. Cobalah mulai besok mungkin kamu bangun pagi dan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh mungkin, karena di waktu yang pagi itu waktu yang sangat baik untuk belajar, karena waktu pagi itu merupakan waktu yang fresh untuk kita berpikir. Iya, Pak, mulai besok pagi saya
akan mencoba apa yang telah Bapak sarankan, apa yang telah Bapak berikan kepada saya. Ya, yakinlah nak, kamu pasti bisa dan berhasil. Suatu saat nanti kamu akan mengalami apa yang telah kamu inginkan. Karena setiap manusia ini pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan atau kemaluan, akan tapi jadikanlah suatu masalah yang kamu alami ini untuk terus maju dan menjadi dirimu lebih baik. Iya Pak, memang benar yang Bapak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua hal dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah nak, sekarang kamu sudah tahu dan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahan ini? Setelah mendengar dan mendapatkan beberapa saran dari Bapak, sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang. Dengan saya bercerita kepada Bapak, beban yang saya pikirkan selama berhari-hari jadi berkurang dan makin lama makin tidak saya pikirkan lagi. Baiklah, mungkin apa terima kasih atas nasihat saran dari Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, Bapak luangkan kepada saya. Saya mohon pamit undur diri. ya sama-sama nak. Pamit diri, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ya, kalian tahu kan ini sekarang kita lagi di konseling kelompok. Sebelum memulai, kita harus berdoa terlebih dahulu agar semua dilancarkan. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Nah, kemudian kalian datang ke sini udah siap untuk menyampaikan perasaannya, masalahnya. Nah, kalian mengikuti konseling kelompok ini ada yang tahu nggak apa pengertian dari konseling kelompok? Mungkin nggak bisa sharing terkait beban atau masalah hidup yang dialami untuk mencari solusi. Iya, bisa. Jadi konseling kelompok adalah bentuk konseling yang isinya adalah individu namun dikemas dalam kelompok untuk memberikan penyembuhan dan pencegahan. Kalau tujuannya kira-kira ada yang tahu nggak apa ya tujuannya? Untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah yang dialami oleh klien. Ya, bisa. Untuk menghadapi, untuk memberikan solusi. Kemudian ada yang tahu lagi tujuannya apa? Saya Kak, Ya. mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri pada klien tersebut. Ya. Terus ada yang tahu lagi? Enggak? Ya, jadi konseling kelompok itu juga dapat memberikan pelajaran atau kalian bisa belajar tentang masalah pribadi, masalah sosial, masalah pendidikan dan masalah lain-lain gitu. Kalian juga bisa belajar gimana mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi selain tujuannya juga ada dasar pelaksanaannya. Kalian datang ke sini kan juga pasti ada dasar kepercayaan ya. Kalian udah merasa percaya diri untuk mengungkapkan permasalahan dan merasa bisa menaruh kepercayaan kepada orang lain. Dan dasar untuk berubah. Kalian kesini kan juga untuk mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Baik, setelah semua tahu tentang pengertian, tujuan maupun dasarnya, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan dari bimbingan konseling kelompok ini gimana ya. Jadi satu-satu di antara kalian secara bergantian akan mengungkapkan permasalahan atau pemikirannya atau apapun itu. Kemudian para klien yang sedang tidak berkonseling itu dapat memberikan komentarnya, sarannya, solusinya apapun. Setelah itu, setelah semua
semua satu persatu sudah selesai mengungkapkan isi hatinya, isi pikirannya, kita akan sepakat untuk memilih salah satu di antara kalian untuk dibahas lebih detail masalahnya. Seperti itu ya. Siap, Kak. Kemudian ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Anindya Maila, bisa kalian panggil Mimbi. Saya umurnya 21 tahun. 1, 2, 3. Baik, setelah semua kenal sama saya, kita akan mulai perkenalan dari Mbak di samping kanan saya, silakan. Perkenalkan semua, nama saya Usman Nurlaya Salihah, umur 20 tahun. Kemudian dilanjut mbaknya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Jadula, bisa dipanggil Jihan, umur saya 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Aura Mastika, biasa dipanggil Aura, umur saya 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Aisyah Klasabunga, umur saya 19 tahun. Baik, terima kasih. Baik, setelah semua sudah tahu ya namanya satu persatu, kita akan diskusikan terlebih dahulu untuk waktu pertemuan kita sesuai kesepakatan bersama. Waktunya bisa diatur fleksibel. Mana ada yang punya pendapat nggak? Saya Kak, gimana kalau 2 kali dalam seminggu? 2 kali dalam seminggu, gimana yang lain? Kak, usul. Ya, Kalau sekali 2 kali dalam seminggu kayaknya apa ya? Mungkin kan kita punya jadwal dan kesibukan masing-masing. Ya mungkin bisa ya, itu 1 minggu 1 kali pertemuan dan sekali pertemuan itu mungkin 60 menit 1 jam. 1 minggu 1 kali pertemuan dalam 1 jam atau 1 minggu 2 kali? 30 menit kan? Mungkin bedanya Mbak Aura sih. Semua sepakat? Satu pertemuan. Ya. Bagaimana? Oke, sepakat berarti Sekarang ikut 1 minggu pertemuannya 1 kali 60 menit. ya Kak. Baik, untuk sesi kita kali ini dapat kita buka dengan menyampaikan permasalahan isi hati, isi pikiran. Bisa dimulai dari siapa dulu yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Mbak Husna. Mungkin saya tuh sering merasa gak fokus waktu kuliah. Itu saya sering main HP, scroll TikTok atau buka IG seperti itu lah. Jadi kamu kecanduan gadget gitu ya? Iya, menurut kakak tuh gimana sih solusinya biar saya bisa fokus kuliah? Jadi semua sudah mendengarkan permasalahan dari Mbak Husna. Apa ada yang punya solusi, komentar atau pertanyaan? Siapa dulu? Ya, silakan Mbak Aura. Mungkin saran atau solusi ya yang menurut saya mungkin untuk permasalahannya Mbak Husna itu intinya kayak selalu distract sama HP gitu ya. Iya. Pilihan mungkin bisa dengan itu ya, data selulernya itu dimatikan biar Iya. nggak ada notif atau apa yang kita gak pengen buka gitu. Terus juga kalau nggak gitu ketika waktu kuliah itu hari ini masukkan tugas dan kita kayak komitmen selama di kelas sampai misal kelasnya sampai jam 2 gitu, sampai jam 2 nggak boleh buka HP. Jadi HP-nya disimpan terlebih dahulu ya, untuk mengurangi distract pada HP. Kemudian ada yang mempunyai solusi lain? Ya, Mbak Aisyah. Mungkin kalau tadi kan sudah dimatikan selulernya, bisa jadi nanti ketika selama perkuliahan mengalihkan perhatian dari gadgetnya bisa dengan mencatat materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi kan kita nggak fokus ke HP tapi fokus apa yang diterangkan. Iya. Jadi mencatat materi ya. Kemudian ada lagi yang punya solusi atau komentarnya? Saya Kak, Iya, Mbak Jihan. kalau menurut saya sih terbanyak kita ya kalau pas waktu sedang selain waktu perkuliahan biar pas waktu perkuliahan dia fokus sana fokus belajar gitu. Terus kalau apa itu pas waktu kuliah jangan pegang HP biar nggak
teralihkan fokusnya biar fokus sama pelajaran. Jadi waktu libur itu dihabiskan dulu untuk waktunya untuk me kita time. pos-posan gitu, mau scroll IG, mau scroll Iya. TikTok gitu Kak. Baik, terima kasih untuk semua solusinya. Bagaimana Mbak Usna? Apa sudah mendapat jawaban dari permasalahannya? Sudah mendapat solusi? Insya Allah sih Teh. Gimana? Mungkin saya nantinya lebih fokus lagi untuk kuliah. Waktu kuliah itu habis datanya saya matikan, lalu saya mencatat apa yang dijelaskan oleh guru atau dosen, dan saya itu kalau waktu libur menyempatkan diri untuk me time seperti itu. Iya. Baik, itu tadi merupakan permasalahan dan solusi-solusi untuk Mbak Usna. Selanjutnya, ada yang ingin menyampaikan permasalahannya? Saya mengira Ya, Mbak Cina, silakan. gimana ya? Saya itu sering merasa tidak percaya diri, tidak nyaman dengan penampilan. Kadang tuh berpikir, apakah saya bisa berpenampilan seperti teman-teman saya, seperti orang lain di sekitar saya yang terlihat dan image-nya itu kelihatan gitu loh Kak. Saya sering insecure dengan diri saya sendiri. Nah, setelah mendengarkan dari permasalahan dari Mbak Jihan tentang insecure-nya akan penampilan, ada nggak sih solusi dari kalian yang ingin disampaikan? Saya Silakan Mbak Isya. jadi dari permasalahan Mbak Jian mengenai insecure dengan penampilannya, maka seharusnya ya diri kita itu mengenal diri kita lebih baik. Karena yang perlu kita pahami bahwa diri kita pasti punya kelebihan dari berbagai aspek, apa itu wawasan ataupun dalam skill yang lain. Dan dengan kelebihan itu maka kita manfaatkan sehingga akan mengalahkan perspektif orang-orang terhadap penampilan kita. Baik, berarti kita tuh harus mengenali diri sendiri lebih baik dulu ya. Kemudian ada solusi lain atau komentar atau pertanyaan? Menurut saya seperti yang dikatakan Kak Harun Sakif itu, Kak Harun Sakif dia seorang penulis, dia itu pernah bilang kurangin insecure, banyakin bersyukur. Jadi selain kita harus mengenali diri kita sendiri, terus menambah kepercayaan diri kita bahwa kita itu beda sama yang lain, dan kita juga punya keunikan masing-masing, dan juga kita itu harus bersyukur, yang mana di setiap setiap orang itu juga pasti punya kekurangan, dan intinya juga kita harus bersyukur. Lihat kekurangan, Ya, selalu bersyukur atas apapun yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kesimpulan dari solusi Mbak Aura adalah kita itu harus selalu bersyukur atas apa yang semua yang ada pada diri kita. Jadi Mbak Jian nggak perlu insecure atas penampilannya, karena kan ya kita harus melihat diri kita itu baik gitu. Ada yang potensi lain yang lebih baik dari penampilan. Jadi apakah ada solusi lain atau komentar dari Mbak Usna? Mungkin pendapat saya sama seperti Mbak Aura sama Mbak Isya. Ya, jadi Mbak Jihan gimana? Sudah mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahannya? Sudah, insya Allah sudah. Gimana? Jadi saya tuh harus lebih mengenali diri saya lebih baik lagi, lebih dalam lagi, supaya saya bisa menyayangi diri saya sendiri, dan juga banyak bersyukur gitu atas apa yang ada pada diri saya. Karena selain saya memiliki kekurangan, saya juga pasti memiliki kelebihan, dan harus memanfaatkan kelebihan itu sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas semua solusi yang telah kalian berikan untuk Mbak Jihan. Selanjutnya, jika ada permasalahan dari Mbak Aisyah atau Mbak Aura? Ya, dari saya. Ya, silakan. Jadi permasalahan saya itu kalau saya marah itu kurang bisa dikontrol. Jadi kayak melampiaskan pada sesuatu, kayak misalnya mengajukan barang atau kadang makan yang banyak, kayak ada pelampiasannya gitu. Jadi kamu merasa lebih tenang atau lebih puas kayak gitu setelah melakukan itu? Iya, rasanya sih. Oke.
solusi nggak atas masalah dari Mbak Aisyah? Saya ada solusi. Ya, silakan Mbak Jihan. Sangat bisa membantu. Mungkin kalau dalam keadaan marah, jangan misalkan jangan melakukan hal yang seperti itu, karena bukan malah menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Nah, kalau marah misalnya banting HP, itu HP-nya rusak kan, jadinya malah nambah masalah. Mungkin lebih ditingkatkan lagi kesabarannya gitu, dikontrol lagi kesabarannya. Jadi Mbak Aisyah itu harus bisa kontrol kesabaran ya. Kemudian ada solusi lain? Saya Kak. Ya, Mbak Ura. Mungkin menurut saya dengan beli, kan ada buku rusak saja buku ini, mungkin itu cocok untuk Mbak Aisyah. Karena di buku ini itu kita itu bisa mencoret-coret sepuasnya, atau kita itu bisa menggunting, merobek gitu, atau ya menggosok lembar-lembar, atau kita menuangkan sesuatu atau percikkan sesuatu itu, karena di setiap lembarnya itu ada section-section kita meluangkan emosi kita. Jadi mungkin nggak mungkin Mbak Aisyah nggak meluapkan ke hal-hal yang negatif, mungkin bisa disampaikan ke buku ini. Mungkin cocok gitu. Jadi setelah konseling ini mungkin Mbak Aisyah bisa ya. Ya, Ya. Baik, kemudian apakah ada pertanyaan, komentar atau solusi lain? Dari Mbak Husna? Mungkin dari saya ini bisa berlatih menahan diri dan belajar lagi untuk menerima hal-hal di luar kendalinya gitu, agar tidak memulai diri sendiri. Baik, terima kasih kepada Mbak Husna. Jadi dari solusi Mbak Aura, Mbak Jihan, Mbak Husna, Mbak Aisyah itu harus lebih bersyukur, lebih ikhlas menerima semua yang ada, yang datang pada kehidupan Mbak Aisyah. Jadi enggak semuanya yang merasa tidak sesuai sama keinginannya itu dilampiaskan dengan amarah, bisa dengan beribadah atau ngaji, mungkin mendekatkan diri kepada Allah biar lebih tenang hatinya, atau bisa membeli buku kayak saran Mbak Aura. Terima kasih. Ya. Nah, untuk yang terakhir kepada Mbak Aura, apakah Mbak Aura ada unek-unek atau permasalahan yang ingin disampaikan? Silahkan. jadi saya tuh merasa kayak insecure gitu, tapi insecure-nya nih dalam hal hubungan. Hubungan apa itu? Hubungan pacaran kah atau apa? Saya tuh insecure dengan teman-teman yang memiliki keluarga yang harmonis gitu, kayak kemana-mana mereka itu atau mereka itu kadang di story itu mereka upload kebersamaan keluarga mereka, yang mana kayak kok bisa ya mereka punya keluarga yang harmonis seperti itu, sedangkan aku sendiri tuh merasa kayak karena memang aku dari keluarga yang broken, jadi aku merasa kayak insecure gitu, aku bisa punya keluarga harmonis. Jadi untuk permasalahan Mbak Aura, apa ada yang punya solusi? Gimana ya, mungkin langsung kakak aja karena lebih ngerti masalah tersebut. langsung ya? Jadi kalau menurut saya sendiri itu Mbak Aura itu harus bisa membahagiakan dirinya sendiri dengan melakukan hobinya atau kesukaannya gitu, untuk menghilangkan rasa-rasa insecure itu. Karena kan kamu punya cara kamu untuk bahagia sendiri itu gimana, kamu tahu itu gitu. Kemudian kalau kamu merasa ingin ada yang diceritakan, sampaikan aja kepada orang atau teman terdekatmu yang bisa kamu percaya, agar hatimu itu atau pikiranmu jadi lebih luas, lebih luang, lebih. Bagaimana Mbak Aura? Apa sudah puas atau kurang puas? Mungkin solusi dari yang kakak berikan itu sebenarnya sudah saya sering lakukan, tapi gimana ya, ketika saya melakukan seperti solusi yang dikatakan oleh kakak itu, kadang itu sering muncul lagi gitu perasaan kayak insecure gitu. Itu gimana Pak? Gini, mohon maaf, mungkin kalau boleh tahu Mbak Aura bisa menceritakan sedikit masalah yang bisa menjadikan keluarga Mbak Aura itu sampai bergabung gitu.
itu saya masih kelas 1 SMP. Nah, jadi hak asuh diberikan ke ayah. Jadi saya selama SD itu dirawat oleh ayah. Jadi saya tuh lebih dekat dengan ayah gitu sewaktu masih SD. Nah, kemudian ayah meninggal ketika saya duduk di SMP kelas 2, yang dimana akhirnya saya tinggal bersama ibu dan bersama ayah tiri saya. Nah, ketika saya tinggal di rumah ibu saya, itu gimana ya? Saya merasa kayak nggak dianggap gitu loh, terutama oleh ayah tiri saya. Gitu. Oh, jadi kamu tuh sekarang tuh merasa nggak punya tempat rumah gitu ya? Iya. Merasa asing di rumah sendiri gitu. Jadi gimana? Jadi kalau menurut saya solusi untuk Mbak Aura untuk saat ini adalah ya bersabar terlebih dahulu. Apalagi kalau nggak sabar ya, bersabar, bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan kepadamu. Bersabar karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Tapi kan Allah nggak menciptakan ujiannya aja, pasti menciptakan kebahagiaan. Allah tuh nggak menciptakan kesedihannya aja, pasti menciptakan kesenangan. Jadi jangan berlarut pada satu hal itu karena Allah punya sisi baik itu gitu. Dan kalau kamu kan sudah umur 20 ya, sudah dewasa dan beranjak mau nikah, jadi sabar dulu. Nanti kamu akan mendapatkan rumah baru. Iya, menemukan rumah baru, membangun keluarga yang lebih harmonis gitu. Jadi gimana Mbak Aura? Jadi intinya mungkin untuk saat ini harus sabar dan bersyukur atas mungkin Atas permasalahannya ya. mungkin harus bersabar atas permasalahan yang saya hadapi, karena setiap manusia pun pasti memiliki masalah, namun beda-beda Ya. masalahnya. Mungkin kalau saya permasalahannya di keluarga, dan mungkin dari sini saya dapatkan hikmahnya bahwa mungkin nanti suatu saat ketika saya mempunyai keluarga baru, keluarga saya sendiri, mungkin saya nggak akan melakukan hal tersebut agar anak saya tidak merasakan hal apa yang saya. Iya, benar sekali. Baik, karena ini sudah 60 menit, sesi untuk konseling hari ini kita cukupkan. Terima kasih sudah percaya dan memberikan kepercayaannya untuk men-share, membagikan masalahnya, pikirannya, atau apapun itu. Nanti kita akan bertemu sesuai dengan kesepakatan kita di minggu yang akan datang di ruangan ini juga. Jadi semua sudah mempunyai ini ya, jawaban atas permasalahannya masing-masing kan? Sudah. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum